terkait dengan kenaikan gaji para ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Usai adanya pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Bapak Purbaya Yudi yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 8 September 2025 kemarin. Nah, judul beritanya Bapak Ibu, PR besar Purbaya jabat Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Nah, sekarang mari kita bedah informasinya Bapak Ibu. Dan kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami setiap informasi ini agar tidak mendapatkan informasi-informasi yang simpang sur dari media sosial. Seperti dipublikasikan oleh CNBC Indonesia, dan ini adalah media nasional Bapak Ibu ya. Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan pada Kabinet Merah Putihnya hari ini atau hari Senin pada tanggal 8 September 2025. Salah satu yang terkena pergantian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Jadi perlu kita ketahui dulu Bapak Ibu, pada poin pertama ini dijelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dirombak atau telah dirubah oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025 lalu, yang mana beliau digantikan oleh Menteri Keuangan yang baru, yakni Purbaya Yudi Sadewa, di mana beliau ini juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Usai Sri Mulyani mengundurkan diri beberapa hari lalu dan beliau ini menjadi pengganti daripada Menteri Keuangan yang lama. Selanjutnya, Bapak Ibu, perhatian ini menjadi perhatian utama pelaku pasar mengingat peranan penting Kementerian Keuangan dalam menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Menteri sebelumnya yakni Sri Mulyani sudah dikenal luas bahkan di global sebagai figur dengan reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut sejumlah ekonomi menilai langkah-langkah awal Purbaya akan sangat menentukan apakah transisi ini dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengembalikan kepercayaan investor. Pasar akan menilai bukan hanya isi kebijakan, tetapi juga kejelasan komunikasi serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda konsolidasi fiskal, khususnya dalam konteks RAPBN 2026. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tentu saja dalam pergantian Kementerian Keuangan ini dari Sri Mulyani dan Purbaya Yudi Sadewa tentu saja ini akan menentukan arah kebijakan transisi dalam hal menjaga stabilitas fiskal dan juga bagaimana kemudian mengembalikan daripada kepercayaan para investor yang melakukan investasi ke Indonesia. Karena pasar tidak hanya fokus pada isi kebijakan Bapak Ibu, tetapi juga pada kejelasan komunikasi serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda konsolidasi fiskal tentunya dalam konteks rancangan anggaran pendapatan belanja negara khususnya di tahun 2026. Berikut Bapak Ibu, menurut Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede, pergantian Menteri Keuangan akan diuji oleh pasar pada dua aspek utama, yakni kesinambungan, kemudian kualitas komunikasi publik. Nah, dalam pernyataannya Bapak Ibu, pasar sangat sensitif terhadap sinyal melemahnya disiplin fiskal. Hal itu sudah terlihat dari pelemahan rupiah dan gejolak saham sejak 2024 hingga awal 2025. Ujarnya kepada CNBC Indonesia Senin 8 September 2025. Selanjutnya, Joshua juga menilai dalam jangka pendek, dampak utama adalah kenaikan volatilitas rupiah yield di SBN dan pelemahan saham, setidaknya sampai adanya pernyataan tegas dari Menteri Keuangan baru. Target RAPBN 2026 defisit 2,48% dari pendapatan domestik bruto atau PDB atau kurs 16.500 per US dollar dan YELSBN 6,9 hanya akan tercapai jika Purbaya mampu memastikan jalur konsolidasi fiskal, strategi pembiayaan yang prudent, serta koordinasi erat dengan Bank Indonesia atau BI. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang singkat, berbasis data, dan disertai rencana 100 hari untuk meredam gejolak pasar. Senada dengan Joshua, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa pergantian Sri Mulyani adalah sebuah kehilangan besar bagi Indonesia, mengingat kredibilitasnya sangat tinggi di mata investor.
Namun ia pun tetap optimis bahwa pasar akan memaklumi transisi ini. Dan dalam pernyataan beliau dengan jelas disampaikan di sini kalau Menteri Keuangan baru bisa menunjukkan ketegasan menjaga disiplin fiskal dan rencana yang solid dalam beberapa hari ini, saya kira mereka akan rebound, tegasnya. Wijayanto turut menyebut tantangan utama Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah memastikan APBN tetap optimal bagi pertumbuhan dan pemerataan, sekaligus menjaga Indonesia terhindar dari krisis fiskal dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, ekonom Roni Sasmita menilai pasar tetap menyambut positif Purbaya meski profilnya belum sekuat Sri Mulyani. Menurut Purbaya bukan orang baru di dunia keuangan. Beliau punya pengalaman di perbankan dan lembaga-lembaga non-bank dari LPS hingga Dana Reksa, sehingga dipandang mampu mendukung kebijakan fiskal yang cukup agresif, namun tetap menjaga stabilitas makroprudensial, ujar Roni kepada CNBC Indonesia. Roni pun juga menilai area fiskal pemerintah tidak akan banyak berubah. Purbaya yakini akan melanjutkan kebijakan Sri Mulyani dalam menjaga defisit tetap di bawah 3%, meski dapat mendekati ke batas tersebut akibat dari kebutuhan belanja untuk program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Nah, di sini ada pun Ruli Wisnubroto, ekonom senior Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dia juga memberikan pernyataan Bapak Ibu ya, di mana beliau menekankan pergantian ini memberi sinyal adanya pergeseran arah kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini. Nah, jelas dalam pernyataannya disebutkan hal ini akan sangat berpengaruh karena merupakan sebuah sinyal pergeseran arah kebijakan ekonomi untuk memperkuat kendali dan menekankan prioritas baru, ujar Ruli di dalam berita yang diunggah oleh CNBC ini. Bapak Ibu, selanjutnya Ruli pun memperkirakan akan ada tren pelemahan pada indeks harga saham gabungan atau IHSG, nilai tukar rupiah dan obligasi dalam beberapa hari ke depan. Karena menurutnya pesan penting dari Presiden Prabowo adalah jelas, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8% secepatnya dengan tantangan besar di depan mata, mulai dari menjaga disiplin fiskal, meredam volatilitas pasar, hingga memastikan belanja negara tetap produktif. Purbaya dituntut menunjukkan kepemimpinan tegas dan komunikasi yang menenangkan. Juga respon awalnya dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi kunci dalam menentukan arah kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu penjelasan dari kami, dan perihal untuk kebijakan kenaikan gaji ini masih belum disinggung oleh Menteri Keuangan yang baru, yakni Bapak Purbaya Yudi. Semoga saja beliau juga bisa memperbaiki soal kenaikan gaji ini secara khusus bagi ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Dan untuk saat ini, Bapak Ibu, belum ada informasi resmi perihal kenaikan gaji, baik itu kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Dan kita tetap berharap semoga ada perubahan totalitas di dalam kebijakan yang dilakukan oleh kementerian yang baru, yakni Bapak Purbaya Yudi nantinya, untuk para ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia.